Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya dan tim saya akan mewawancarai ke beberapa orang tentang kebebasan berpendapat dan isu-isu terkini yang ada di negara ini. Namun sebelumnya izinkan saya menjelaskan tentang apa itu kebebasan berpendapat. Yang pertama, kebebasan berpendapat itu adalah hak setiap manusia di berbagai negara manapun. Setiap manusia itu memiliki hak untuk berbicara, mengemukakan pendapat mereka, mengkritik sesuatu atau seseorang. Dan ini sudah ada di Undang-Undang Dasar Indonesia UUD 1945 pasal 28E ayat 3, yang dimana hak ini itu sangat penting untuk pengembangan diri, untuk demonstrasi dan demokrasi dan transparansi, namun juga harus dibatasi untuk mencegah perpecahan. Jadi ada beberapa isu yang ada di negara kita ini sekarang. Contohnya beberapa konten kreator yang menyampaikan pendapat, mengkritik sesuatu atau seseorang. Namun ada juga beberapa orang itu yang pro dan kontra seperti itu. Contohnya kemarin ada yang berpendapat di sosial media mengemukakan pendapat mereka, namun diserang, seperti diteror, diancam, bahkan dikirimkan bangkai hewan seperti itu. Mohon maaf ya. Jadi di sini tim kami akan menanyakan pendapat-pendapat kepada beberapa orang yang kita akan menanyakan di beberapa tempat. Sekarang saya ada di kampus Telkom University. Kami akan menanyakan kepada beberapa mahasiswa yang ada di sini dan juga kepada beberapa orang yang ada di luar kampus. Jadi simak video kami saat mewawancarai orang-orang. Terima kasih. Dan Mas siapa? Mas Adil. Ini saya mau tanya di sini ke Mas Adil tentang kebebasan berpendapat di kalangan generasi Z. Menurut Mas Adil itu kan sekarang generasi Z itu banyak berpendapat soal politik itu, tapi suaranya kurang didengar oleh pemerintah. Menurut Mas Adil itu gimana caranya biar suaranya itu didengar oleh pemerintah? Menurut saya pribadi sendiri ya Mas, sebagai Gen Z, kita harus berbicara dengan santun. Yang kedua, kita harus berbicara dengan fakta yang ada agar lebih didengar oleh pemerintah. Sudah. Baik, terima kasih Mas Adil atas pendapatnya. Siapa? Nanti. Ya, Kak Nanti mau tanya di sini tentang kebebasan berpendapat dalam generasi Z, juga soal teror-teror yang dialami oleh kalangan konten kreator. Menurut Kak Nanti itu pendapat Kak Nanti gimana tentang hal itu? Menurut saya kebebasan berpendapat itu hak semua masyarakat Indonesia semua. Mungkin bahasa yang digunakan oleh konten kreator itu kurang baik atau mungkin kurang diterima dalam masyarakat, sehingga itu memicu terjadinya teror dan intimidasi. Apalagi konten kreator itu berada di dalam ruang digital ya. Jadi mungkin kemungkinan untuk intimidasi dan terornya itu lebih besar. Baik, terima kasih Kak Nanti atas pendapatnya. Oke, jadi sekarang ada saya di sini bersama narasumber baru. Halo, perkenalkan nama saya Hanafi dari angkatan 22 dari Teknik Telekomunikasi S1. Ya. Nah, ini ada satu pertanyaan dari Masnya. Oke, mengenai tanggapan kemarin mengenai kasus yang baru ini viral, itu tentang kebebasan berpendapat yang ditolak oleh masyarakat. Seperti contohnya itu kemarin saat DJ Doni yang dikirim bangkai ayam karena pendapatnya tidak saat jalan dengan netizen, dan ada Panji Pragiwaksono yang kenapa media itu menyinggung beberapa orang dan netizen tidak suka. Bagaimana namanya? Kalau pendapat dari saya, sebenarnya kebebasan pendapat adalah satu hal yang harus diperjuangkan ya. Kalau misalkan kita bebas berpendapat, pasti nanti orang-orangnya dalam tanda kutip banyak yang bermasalah, gitu kan? Karena mereka nggak mau dikritik. Nah, kalau misalkan mereka nggak mau dikritik, otomatis kan mereka kan nggak mau memperbaiki kesalahannya ya. Terus menurut saya masyarakat itu harus tetap terima dengan fakta yang ada dan tetap boleh berekspresi dalam kebebasan berpendapat gitu. Jadi mungkin
untuk kebebasan berpendapatnya sendiri mungkin bisa dibatasi dengan menggunakan kata-kata yang baik ketika menyampaikan kritikan. Seperti itu sih kalau tanggapan dari saya. Ya Mas, terima kasih itu tanggapannya. Sama. Permisi Mas. Ya, Perkenalan, nama saya Fatul. ya nama saya Rafli Fauzan Rauf, Mas. Gimana? Jadi pendapat Anda mengenai tentang di Indonesia kan ada teror yang konten kreator itu Ya. diteror. Mengenai itu pendapat Anda gimana? Jadi menurut saya kebebasan berpendapat di Indonesia sendiri sebenarnya sudah sangat bebas. Namun karena ada beberapa hal yang dibuat oleh konten kreator, tanda kutip, jadi entah diteror benar atau tidaknya kita tidak tahu, Mas. Ya. Maksudnya pendapat saya itu juga mungkin hoax atau apa. Jadi bijaknya kita dalam menanggapi kebebasan berpendapat adalah memang kita harus perlu kajian bahwa pendapat kita sebagai rakyat Indonesia menanggapi pemerintahan itu memang terbukti valid dan fakta daripada kita membicarakan isu yang tidak gitu, Mas. Oke, terima kasih Mas. Ya. Sekian, terima kasih Mas. Ya. Dengan siapa ya Mas? Deden Mas. Deden. Ya. Saya Catur Mas. Oh, iya, Nah, siap. di sini saya ada pertanyaan untuk Mas Deden mengenai tentang pemerintahan tuh kan ada selebgram mengkritik dengan pemerintahan, kritikan pemerintahan. Nah, kritikan tersebut ada yang suka atau tidak. Jadi kenapa sampai diteror oleh nggak tahu oknum siapa? Itu menurut Mas Deden kebebasan pendapatnya Mas Deden gimana Mas? Masalah yang kritik-kritik pemerintah itu ya Mas? Ya. Ya, kurang lebih kayak gitu ya. Kalau menurut saya yang tadi yang ada yang suka ada yang tidak ya. Nah, itu sebenarnya menurut saya tuh kembali lagi ke diri masing-masing. Memang pasti setiap kita statement tuh pasti ada yang suka ada yang enggak. Ya. Tergantung kita lihat sudut pandangnya dari mana. Terus tadi yang masalah neror yang Mas bilang itu, Ya. ya menurut saya sih ngapain diteror orang yang memiliki pendapat seperti itu. Kalau memang beliau yang neror ini nggak suka, langsung aja dikabarin ke orangnya. Menurut saya ya. Jadi tujuan dia neror gitu tuh apa sebenarnya, kan kita nggak tahu. Dan kemungkinan juga menurut saya kalau misal neror gitu sudah melanggar peraturan yang ada di Indonesia, dan bahkan menurut saya itu udah masuk ke bullying kan. Ya. Jadi menurut saya kalau memang kita nggak suka dengan pendapat orang lain, kita langsung bicarakan dengan orangnya bisa. Jangan neror seperti itu, udah ketinggalan zaman lah intinya. Kemudian kalaupun kita tidak suka, sertakan alasan kenapa kita tidak suka dengan statement yang dia berikan gitu. Jangan kita mengkritik dengan pendapat dia tapi kritikan kita nggak jelas, ya menurut saya itu udah salah. Dan menurut saya juga orang yang neror itu pasti dengan alasan seperti itu. Dia nggak suka dengan statement orang tapi dia nggak punya bukti seperti itu. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke, terima kasih Cukup Mas Deden. satu pertanyaan saja. Iya. Satu aja. Oke. Cukup. Oke.